Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pak Aris, saya ingin menghadirkan ini bagaimana sejumlah maskapai di tanah air yang sudah merumahkan karyawannya. Mulai dari maskapai penerbangan Garuda yang sudah merumahkan hampir Lion Air ini ya. Lion Air ini ada 2.600. Ya betul, ada maskapai yang dimilikinya ada 118 pesawat, ada Batik Air ada 54 pesawat, Thai Lion Air ada 31 pesawat, Wings Air ada 58 pesawat, dan Malino Air 47 pesawat. Ini yang tadi Pak Aris bilang, ini maskapai mereka yang sekarang ada, existing saat ini. Untuk jumlah karyawannya masing-masing, ini Lion Air ini ada 29.000 orang. Betul. Banyak ya, tapi yang kemarin dirumahkan ada sekitar 3.000-an karyawan yang dirumahkan. 2.600 lah ya. 2.600-an ya. Dan ada 1.604 orang pilot, 3.264 kru kabin. Nah, kemudian untuk Garuda Indonesia ini ada 7.878 orang karyawannya. Nah, sedangkan untuk AirAsia ada 1.691 orang. Mungkin nanti bisa kita jelaskan, Pak Ari juga bisa elaborasi sedikit berapa banyak yang di PHK itu ya. Untuk Lion Air sendiri seperti yang tadi diinformasikan ada 2.600 orang yang sudah di PHK, dirumahkan. Di Garuda ada 18 orang yang dirumahkan, sebanyak 826 orang ini, saya nggak salah lihat ini ya. Itu yang kontrak ya itu. Betul. Nah, untuk di AirAsia sendiri yang di PHK ada 9 orang dan dirumahkan sebanyak 873 orang, yang mengalami pemotongan gaji sebanyak 328 orang. Itu artinya memang hampir semua maskapai, Pak Aris, kalau kita lihat yang melakukan kebijakan ini. Ya, logika bisnisnya gini. Sekarang maskapai itu maksimal yang saya tahu data sampai sekarang itu hanya bisa menerbangkan 30% kekuatan armadanya. Jadi misalnya armadanya maskapai itu 100, dia hanya menerbangkan sekarang hanya 30 pesawat, analoginya gitu. Sisanya parkir tuh. Sisanya parkir. Ya, bagaimana dia menggaji secara full tim hanya alat produksinya yang aktif itu hanya 30%. Itu kan nggak mungkin. Cuman dia kan disisir. Artinya dengan kondisi ini hal yang normal atau hal yang wajar diambil begitu ya? Bukan wajar nggak wajar. Kebijakan yang mau tidak mau harus diambil. Iya, suka tidak suka, senang tidak senang. Oke, sebentar. Pak Said Iqbal masih tergabung bersama kami? Halo? Ya, Mas Said, ini Pak Aris menyatakan kondisi pandemi sekarang memaksa mau tidak mau semua maskapai di tanah air, tidak hanya di tanah air, di luar negeri juga, tapi di tanah air khususnya, harus mengambil opsi merumahkan karyawan mereka karena tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi biaya operasional dan biaya maintenance juga. Alat produksinya hanya 30% yang dipakai. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tidak hanya maskapai penerbangan dan pariwisata yang terdampak pandemi corona. Saya ambil otomotif. Ya, otomotif sekarang pabrik Hino, pabrik Toyota, pabrik-pabrik mobil dan motor Yamaha, Astra Honda Motor termasuk motor Honda itu ini produksinya turun, target produksinya turun menjadi hampir bukan 30% lagi, 60-70%. Nah, maka mereka kemudian merumahkan sebagian karyawannya dan bahkan ada penawaran paket sukarela yang nilainya 3-4 kali aturan undang-undang. Karena orang yang mendapat paket itu bisa bertahan hidup sampai usia diharapkan menjelang pensiun. Nah, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh maskapai, apalagi Garuda ya, BUMN, kan udah dapat stimulus, bantuan penyertaan juga modal dari pemerintah. Kok sampai masih ada dengan janji tidak akan PHK kan? Tapi faktanya tetap PHK. Berarti ada sesuatu yang keliru dong pada waktu mengajukan anggaran itu. Nah, pada hal yang sama di perusahaan penerbangan swasta termasuk Lion Air, kalaulah terjadi tidak bisa dihindari untuk merumahkan karyawan atau menawarkan paket sukarela seperti disampaikan oleh manajemen Garuda tadi, kalau penawaran itu harus menarik package-nya, penawarannya. Nah, kalau dirumahkan dia harus bayar. Itu perintah undang-undang tentang masalah ada pandemi corona, semua sektor terpukul, seluruh dunia terpukul. Oleh karena itu, langkah-langkah efisiensi adalah langkah pertama yang seharusnya dilakukan ketimbang
mengurangi hak-hak karyawan ketika dia dirumahkan. Misal, saya ambil lagi tadi contoh pabrik mobil atau motor. Mungkin berbeda Mas Said Iqbal. Mas Said, tadi seperti Pak Aris bilang, dengan 30% saja armada yang beroperasi itu tidak bisa mencukupi untuk mereka bisa survive. Efisiensi udah nggak mungkin, tidak mungkin dengan lagi. efisiensi. Kecuali kalau dia full tim pesawatnya mesti dipakai, ya itu bisa efisiensi. Apa bedanya? Cost cut di mana-mana masih bisa. Ini Pak, ini pesawatnya itu armadanya cuman 30%. Jadi dia ingin menggaji full tim ya, misalnya kayak Garuda, karyawannya kurang lebih 7.000. Sementara pesawatnya hanya yang bisa cari duit itu 30%. 30% pun penumpangnya nggak bisa full. Ya nggak bisa, dan ini fenomena seluruh dunia kayak begitu Pak. Jadi apa bedanya dengan pabrik mobil, pabrik motor yang kemudian produksinya turun 60-70%? Kan paling penting output produksinya kan. Kalau maskapai adalah output dari penerbangannya. Kalau di pabrik output dari produknya. Sama-sama mengalami situasi pendapatan yang berkurang. Gambarannya mungkin begini, Mas Said Iqbal. Mas Said, gambarannya mungkin begini, tadi disebutkan juga Pak Aris mengatakan ini sudah dibuka, dengan kondisi new normal saja penerbangan sudah dibuka, tapi minat masyarakat untuk terbang itu juga masih sedikit persentasenya, jadi tidak memenuhi. Karena begini juga, masyarakat ini kan punya gadget, informasi terbuka. Tiap hari dia lihat korban positif baru, tiap hari itu masih di atas 1.200, itu kan worried, takut. Terus sebetulnya kalau saya sendiri ya, berbicara terbang dengan pakai pesawat itu, secara statistik yang terkena positif itu dampak itu presentasinya mungkin hanya di bawah 2%, sedikit, sangat sedikit. Jadi pengalaman maskapai itu memulangkan repatriasi dari Wuhan, dari Yokohama, Haneda, itu nggak ada kru yang kena, itu nggak ada. Nggak ada pabrik motor, Bapak, pabrik motor itu produksinya cuma 30-40%. Apa bedanya? Saya kan mau menganalogikan. Pesawat parkir 70% itu bayar Pak. 70% itu tiap hari itu bayar jutaan. Pesawat parkir bayar kan? Bayar Pak, bukan gratis, itu bayar. Dan itu nilainya tiap pesawat sehari jutaan bisa. Enggak, ya kalau kita kos rupiah lah, misalnya berapa? Parkir bisa 2 jutaan tuh satu hari untuk satu pesawat itu ya. Berapa bulan kali berapa puluh kan? Sebentar Mas Said, sebentar Pak Aris, sebentar saya ingin membacakan dulu, ini ada penjelasan dari Lion Air Group, karena tadi Mas Said Iqbal sudah menyinggung soal Lion Air ya Mas Said ya. Ini Lion Air, Wings Air, Batik Air yang terafiliasi dengan Lion Air Group menyampaikan penjelasan hubungan penanganan manajemen perusahaan atas karyawan selama masa waspada pandemi corona. Ini boleh saya persingkat saja, intinya adalah ini Lion Air Group membicarakan bersama mitra usaha melakukan pemotongan penghasilan seluruh manajemen dan karyawan dengan nilai persentase bervariasi. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar nilai nominal potongannya. Nah, kebijakan tersebut telah mulai dilakukan pada Maret, April, Mei, Juni sampai waktu yang belum ditentukan. Dan rencananya Lion Air di waktu mendatang, jika perusahaan kembali pulih dengan lebih baik secara bisnis, operasional serta pendapatan, maka karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya akan diprioritaskan kembali bekerja. Itu normatif, semua ngomongnya begitu. Gitu kan ya, potong gaji, nanti dipanggil lagi, nanti yang dipotong dikembalikan. Itu seragam semua itu. Ya, itu memang ya. Bapak juga nggak boleh berapa. Ya memang iya, nggak ada yang aneh menurut saya. Nggak ada yang aneh. Eksploitasi. Bagaimana Mas Iqbal? Undang-undang itu mencegah terjadi eksploitasi terhadap hak-hak buruh. Tentang ada masalah, kita tahu semua sektor industri seluruh dunia mengalami itu. Oleh karena itu perundingan antara serikat buruh dengan pimpinan manajemen seperti tadi yang Lion Air sampaikan menjadi penting. Jadi ukuran yang paling minimal. Mas Iqbal, jadi jalan tengah win-win solution untuk kedua pihak, untuk karyawan, untuk pekerja dan juga untuk maskapai, menurut Anda seperti apa? Satu, berunding, jangan sepihak memutuskan. Kalau benar tadi yang disampaikan oleh Lion Air itu adalah upaya yang benar. Berunding dengan pimpinan serikat pekerja atau perwakilan pekerja, berbicara tentang hak-hak pekerja dan kemungkinan terjadinya pendapatan yang berkurang dari sisi perusahaan. Maka di situ akan terjadi proses. Kalau Bapak, Ibu atau Mbak tanya saya tahu nggak tentang maskapai, saya tidak mengerti. Yang saya mengerti tentang proteksi atau perlindungan minimal, itulah digunanya undang-undang. Yang pertama. Yang kedua, bisa saja kemudian manajemen Lion Air melakukan efisiensi dalam sistem kerja. Saya tidak bicara tentang tadi
kalau grounded pesawat harganya sekian, naruh nggak terbang sekian, saya nggak paham. Tapi yang saya paham tentang bagaimana kemudian maskapai penerbangan melakukan upaya-upaya efisiensi, misal sewa pesawat, melakukan renegosiasi, bisa saja seperti itu. Oh, itu sudah, Pak. Sudah dilakukan. Sudah. Itu yang harus diberikan dari manajemen ke buruh. Mereka buruh punya hak untuk mengetahui juga kondisi perusahaan, sehingga dia paham ketika dia dirumahkan atau ditawarkan paket, maka dia akan menggunakan yang paling rasional pilihannya setelah ada transparansi dari pembukuan perusahaan. Baik, terima kasih Mas Said. Terakhir, Pak Riz, bagaimana dengan kondisi ini? Sebetulnya maskapai itu pun sendiri sudah melakukan strategi-strategi, istilahnya menambah nafas ya. Udah, jadi misalnya dia melakukan rescheduling utang-utangnya, atau melakukan rescheduling pembayaran sewa pesawat dengan lessor luar negeri. Itu semua sudah dilakukan. Cuman ini kan selama belum ketemu vaksin ini kan nggak ada kejelasan sampai kapan. Kedua juga walaupun ada sekarang gampang dengan rapid test, tapi kan kalaupun mendorong orang masyarakat pergi di tempat tujuan wisata kan juga masih dilakukan physical distancing, mau naik Grab di sana. Masih belum bisa maksimal juga. Iya, tujuan wisata juga belum maksimal. Baik, terima kasih Pak Riz Atmajati atas waktunya. Kita harus akhiri perbincangan ini. Mas Said Iqbal, Ketua KSPI, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Mudah-mudahan antara kedua belah pihak bisa mencari solusi atau jalan tengah yang bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Riz, selamat malam Mas Said Iqbal. Nanti apa kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan pemirsa dengan data kasus corona yang hari ini mencapai rekor 1.853 pasien. Sesaat lagi.